Salam jumpa para subscriber, penonton dan sahabat channel YouTube Gia TV dimanapun Anda berada. Salam dari pinggiran. Materi video kali ini, channel YouTube Gia TV mengajak para sahabat dan para penonton untuk kita belajar bersama-sama tentang peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, di mana ada ketentuan-ketentuan di beberapa peraturan perundang-undangan tenaga kerja merugikan pihak pekerja, buruh, dan pengusaha. Saya yakin dan percaya para sahabat dan penonton yang paham dan mengerti tentang aturan ketenaga kerjaan pasti tersenyum rancak mana menonton materi VOD ini. Sedangkan para sahabat penonton yang baru mendengar materi ini pasti geleng-geleng kepala serta terkesima. Agar tidak terjadi salah paham atau gagal paham tentang materi video ini, mohon kepada seluruh penonton untuk menonton atau mendengarkan penjelasan saya secara utuh dari awal sampai akhir video ini. Sebelum masuk pada materi, terlebih dahulu saya memohon dukungan dari para penonton. Mungkin ada yang baru menemukan channel ini atau sudah pernah menonton namun belum melakukan subscribe, like, komen, serta membagikan kepada yang lain. Mohon untuk didukung. Terima kasih kawan-kawan atas dukungan yang diberikan. Di sisi lain, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Forum HRD Kukar Kutai Kartanegara Kalimantan Timur yang telah berkenan mengirimkan baju seragam atau uniform dari Forum HRD Kukar yang ada di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ini warnanya cukup bagus. Terima kasih baik dari para pengurus maupun seluruh member WA Group dan anggota daripada HRD Forum. Terima kasih kawan-kawan, walaupun kita sudah tidak satu kota, tetapi kita satu di WA Group. Ini bajunya cukup bagus, cakep warnanya. Mari kita masuk pada materi pertama. Materi pertama yaitu tentang tunjangan hari raya atau THR keagamaan, di mana sebagian pekerja buruh PKWT atau kontrak meradang tidak mendapat hak THR keagamaan. Kenapa demikian? Mari kita baca dan cerna serta memahami dengan seksama ketentuan pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2016 sebagai berikut. Ayat 1. Pekerja buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian waktu tidak tertentu dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan berhak atas THR keagamaan. Ayat 2. THR keagamaan sebagai dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk tahun berjalan pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. Ayat 3. Inilah yang membuat meradang karyawan PKWT. Saya bacakan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi pekerja buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT yang berakhir sebelum hari raya
keagamaan. Jelas ya? Ketentuan pasal 7 ayat 3 ini sangat mengenaskan dan merugikan pekerja buruh, khususnya karyawan pekerja buruh status perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Familiar dikenal dengan kata karyawan kontrak. Yang mana hubungan kerjanya dengan pihak pengusaha berakhir sebelum hari raya keagamaan. Maka tidak berhak atas THR. Sekarang saya ajak para penonton melihat Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 tahun 1994 yang sudah tidak berlaku atau sudah dicabut. Saya ajak membaca pada pasal 6 ayat 2 sebagai berikut. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku bagi pekerja dalam hubungan kerja waktu tertentu yang hubungan kerjanya berakhir sebelum jatuh tempo hari raya keagamaan. Dari kedua peraturan Menteri Tenaga Kerja yang mengatur tentang tunjangan hari raya keagamaan, khusus bagi pekerja buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau kontrak, yang berakhir hubungan kerjanya sebelum jatuh tempo hari raya keagamaan, tidak mendapat atau tidak berhak THR keagamaan. Untuk mudah memahami ketentuan aturan ini, saya berikan contoh. Hari raya keagamaan jatuh pada tanggal 5 April. Perjanjian kerja PKWT antara pekerja buruh dengan perusahaan berakhir pada tanggal 31 Maret. Maka pekerja buruh tidak berhak atas THR keagamaan. Kenapa demikian? Karena memang demikian ketentuan pasal 7 ayat 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2016. Bisa dimengerti ya? Saya sudah melihat, ya, saya sudah mempelajari, saya sudah mencari peraturan-peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang THR. Dari waktu ke waktu, dari nomor ke nomor, tetap mengatakan hal yang sama. Cuman saya ambil dua saja. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kasihan benar nasib para pekerja buruh PKWT yang hubungan kerja berakhir sebelum hari raya keagamaan, tidak mendapat atau tidak berhak mendapatkan tunjangan hari raya keagamaan. Hari raya keagamaan sudah di depan mata. THR yang diharapkan untuk kebahagiaan keluarga hanya mimpi. Oleh karena itu, melalui channel YouTube GATV, mohon kepada Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia agar merubah ketentuan aturan THR tersebut, agar semua pekerja buruh berhak mendapat THR keagamaan tanpa terkecuali. Sekarang materi yang kedua, yaitu tentang uang kompensasi bagi pekerja buruh hubungan kerja PKWT atau karyawan kontrak. Singkatnya begini teman-teman, mari kita bandingkan ketentuan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja klaster ketenaga kerjaan. Dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003, pekerja buruh hubungan kerja PKWT begitu berakhir hubungan kerja dengan perusahaan hanya berhak atas sisa cuti tahunan atau off kerja bagi pekerja buruh yang menggunakan sistem roster yang belum diambil atau belum hangus. Biaya transportasi pulang
bagi pekerja atau buruh penerimaan dari luar daerah lokasi kerja, serta gaji gantungan bulanan berjalan yang biasanya dibayar secara proporsional tergantung dari ketentuan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama di masing-masing perusahaan. Sedang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pekerja buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu PKWT atau kontrak, setiap berakhir hubungan kerja PKWT berhak mendapatkan uang kompensasi sebagaimana diatur di dalam pasal 61A sebagai berikut. Ayat 1. Dalam perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1 huruf B dan huruf C, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja buruh. Ayat 2. Uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberikan kepada pekerja buruh sesuai dengan masa kerja pekerja buruh di perusahaan yang bersangkutan. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi diatur dalam peraturan pemerintah. Sekarang saya ajak kita membaca ketentuan pasal 61 ayat 1 huruf B dan huruf C seperti diamanatkan dalam pasal 61A ayat 1. Demikian bunyinya. Pasal 61 ayat 1 huruf B. Perjanjian kerja berakhir apabila huruf B berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. C. Selesainya suatu pekerjaan tertentu. Jadi pekerja buruh yang berdasarkan PKWT berhak atas uang kompensasi berdasarkan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Kita membaca dalam ayat 5 mengatakan, dalam hal pekerja buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Sekarang mari kita telaah lebih lanjut ketentuan pasal 61A dan kita bandingkan dengan pasal 61. Pekerja buruh PKWT yang berhak atas uang kompensasi adalah ada 3 kategori berakhirnya hubungan kerja PKWT sebagai berikut. 1. Pekerja buruh meninggal dunia, maka ahli waris berhak atas uang kompensasi sebagaimana ketentuan pasal 61 ayat 5. Dalam hal pekerja buruh meninggal dunia, ahli waris berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau hak-hak yang diatur di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 2. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Dan ketiga, selesainya suatu pekerjaan tertentu. Sedang pekerja PKWT yang berakhir hubungan kerjanya sebagaimana ketentuan pasal 61 ayat 1 huruf D yang berbunyi, adanya pemutusan pengadilan dan atau putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berarti ada perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja buruh. Oke? Sekarang itu masuk ke ranah pengadilan. Syukur
kalau dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial mencantumkan atau memutuskan tentang pemberian hak uang kompensasi. Kalau tidak, ya sudah, hanya mengelus dada alias gigit jari. Jadi tidak dapat apa-apa. Kasihan bener ya karyawan PKWT yang menggugat atau berlanjut di Pengadilan Hubungan Industrial. Saya lanjutkan. Ketentuan pasal 61 huruf E yang berbunyi, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Supaya kita pahami bersama apa yang dimaksud dengan adanya keadaan atau kejadian tertentu. Lebih mudah kita pahami begini. Dalam aturan tenaga kerja ada dikenal dengan istilah force majeure. Artinya keadaan yang tidak terduga atau di luar kemampuan daripada pengusaha. Seperti contoh bencana alam. Dengan alasan demikian, pengusaha terhindar dari kewajiban membayar uang kompensasi PKWT dengan cara mencantumkan klausul itu di dalam perjanjian kerja PKWT. Posisi pekerja buruh tidak ada pilihan untuk menolak ketentuan tersebut, alias posisi pekerja buruh lemah. Kenapa kok bisa lemah? Karena pasti pekerja, yang namanya pekerja itu, manusia itu, pekerja buruh itu ingin mendapatkan penghasilan atau mendapatkan pekerjaan. Suka tidak suka, dia harus menerima syarat atau ketentuan PKWT yang dibuat oleh pihak pengusaha. Oke? Bisa difahami ya? Sekarang saya ajak para penonton untuk membandingkan saudara kita pekerja, karyawan, buruh PKWTT atau karyawan tetap. Saya adopsi, saya ambil di pasal 45 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 sebagai berikut. Ayat 1. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh karena alasan perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa atau force majeure, maka pekerja buruh berhak atas A. Uang pesangon sebesar 0,5 kali pasal 0,5 kali ketentuan pasal 40 ayat 2. B. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3. Dan C. Uang pengganti hak sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat 4. Ayat 2. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh karena alasan keadaan memaksa, force majeure, yang mengakibatkan perusahaan tutup, maka pekerja buruh berhak atas A. Uang pesangon 0,75 kali ketentuan pasal 40 ayat 2. B. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3. Dan C. Uang pengganti hak sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat 4. Dari ketentuan pasal 45 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 dibandingkan dengan ketentuan pasal 61 ayat 1 huruf E Undang-Undang nomor 6 tahun 2023, maka dapat kita simpulkan dalam keadaan tertentu force majeure oleh karena aturan hukum tenaga kerja, pekerja buruh PKWTT atau karyawan tetap masih mendapat hak-haknya, sedangkan pekerja buruh PKWT tergantung
dari perjanjian kerja PKWT. Bisa-bisa uang kompensasi PKWT tidak ada. Karena kenapa? Dari tadinya perjanjian sudah dicantumkan dalam keadaan memaksa, terpaksa, atau dalam keadaan kondisi bencana alam contohnya, maka pengusaha tidak membayar uang kompensasi PKWT. Ini cukup ironis. Kita menginginkan supaya ini ada ketegasan dari pihak pembuat undang-undang atau pihak dari Menteri Tenaga Kerja. Jadi jelas uang kompensasi dibayar sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekarang kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu program jaminan pensiun BPJS Tenaga Kerja. Kapan dinikmati? Atau untuk siapa? Apa itu jaminan pensiun? Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat tetap, atau meninggal dunia. Hal ini dapat kita temukan di dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2015. Mantap. Berikutnya, kapan pekerja buruh merasakan atau menikmati manfaat daripada jaminan pensiun? Pasal 1 ayat 3 mengatakan, manfaat pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia. Apa syarat untuk menerima pensiun setiap bulan? Pasal 19 ayat 1 mengatur, manfaat pensiun hari tua diterima peserta yang telah mencapai usia pensiun dan telah memiliki masa iur paling singkat 15 tahun yang setara dengan 180 bulan. Dari ketentuan pasal 19 ayat 1 tersebut, untuk mendapatkan uang pensiun setiap bulan harus memenuhi syarat, yaitu telah mencapai usia pensiun. 2. Telah memiliki masa iuran, bayar iuran paling singkat 15 tahun yang setara dengan 180 bulan. Pertanyaan berikutnya, berapa batas usia pensiun pada program jaminan pensiun BPJS Tenaga Kerja? Hal ini dapat kita ketahui dalam ketentuan pasal 15 sebagai berikut. Ayat 1. Untuk pertama kalinya, usia pensiun ditetapkan 56 tahun. Oke? Ayat 2. Mulai 1 Januari 2019, usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi 57 tahun. Ayat 3. Usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 selanjutnya bertambah 1 tahun untuk 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia 65 tahun. Jadi, pekerja buruh yang sekarang masih muda-muda, ya baru mendapat nanti uang pensiun setiap bulan pada saat usia 65 tahun. Saya lanjutkan ayat 4. Dalam hal peserta
telah memasuki usia pensiun, tetapi yang bersangkutan tetap dipekerjakan. Peserta dapat memilih untuk menerima manfaat pensiun pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 tahun setelah usia pensiun. Dari ketentuan pasal 15 ayat 3, batasan usia tertinggi baru menerima usia pensiun, yaitu pada usia 65 tahun. Wes tuwek. Sekarang timbul masalah. Masalah apa? Di perusahaan, usia pensiun rata-rata di usia 55 dan paling lama itu 58 tahun. Sementara usia tertinggi dalam BPJS Tenaga Kerja aturannya mengatakan 65 tahun. Jadi pekerja buruh yang sudah pensiun dari perusahaan harus menunggu 7 sampai 10 tahun baru menerima uang pensiun setiap bulan dari BPJS Tenaga Kerja. Kemungkinan para pekerja buruh sudah ada yang menjadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah dikubur. Belum usia 65 tahun. Syukur kalau jandanya masih ada. Syukur kalau masih dudanya ada. Tapi kalau sudah tidak ada, mau kemana uang pensiun itu diberikan? Ini yang jadi keprihatinan kita semua. Program jaminan pensiun ini sangat bagus. Kita dukung. Namun menurut hemat saya, batasan usia pensiun dalam program jaminan pensiun BPJS Tenaga Kerja tidak harus 65 tahun. Mohon ditinjau ulang kembali, atau dirubah, atau dicabut. Sehingga pekerja buruh yang sudah memasuki usia pensiun di perusahaan, yaitu 55 sampai 58 tahun, sudah dapat menikmati uang pensiunnya. Oke? Sekarang kita masuk pada materi keempat, yaitu akses berperkara di pengadilan hubungan industrial hanya ada di ibu kota provinsi. Dalam perusahaan pasti akan timbul yang namanya perbedaan pendapat dalam hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja buruhnya. Perbedaan pendapat tersebut menjadi kasus hukum. Contoh yang paling banyak terjadi yaitu kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dalam kasus PHK, kemungkinan si pekerja buruh merasa dirugikan dan atau tidak menerima alasan keputusan pengusaha untuk dilakukan PHK. Sehingga pekerja buruh mencari keadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Saat ini di Indonesia ada undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, disingkat PPHI. Dalam pasal 59 mengatakan, ayat 1, untuk pertama kali dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan hubungan industrial pada setiap pengadilan negeri, kabupaten kota yang berada di setiap ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan. Ayat 2. Di kabupaten kota yang padat industri, dengan keputusan presiden harus segera dibentuk pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat. Saya ajak para penonton untuk membaca.
penjelasan pasal 59 ayat 2. Yang dimaksud dengan kata segera dalam waktu 6 bulan sesudah undang-undang ini berlaku. Jadi untuk pembentukan pengadilan negeri di kabupaten kota, terutama yang padat industri tadi, dengan keputusan presiden segera dibentuk pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat. Pertanyaan kita, apakah amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sudah terlaksana atau belum? Sepengetahuan saya, belum ada. Hanya masih ada di ibu kota provinsi. Di situ ada pengadilan hubungan industrial. Secara geografis atau secara wilayah atau daerah, yang mudah dan gampang mengakses untuk berperkara di pengadilan hubungan industrial hanyalah pengusaha dan pekerja yang secara letak geografis dekat dengan ibu kota provinsi. Sedang pengusaha dan pekerja buruh yang jauh dari ibu kota provinsi itu agak susah mendapatkan atau mengakses daripada pengadilan hubungan industrial. Sementara tujuan dibuatnya atau ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah untuk memberikan rasa keadilan. Dan itu hanya sebuah pajangan di etalase. Saran saya kepada teman-teman pekerja buruh dan para pengusaha yang sedang berbeda pendapat dan jauh dari ibu kota provinsi, mohon agar perbedaan pendapat tersebut atau perselisihan tersebut diselesaikan dengan baik, dengan kepala dingin, dan diutamakan musyawarah mufakat. Tidak harus saling ngotot atau marah-marah. Kepada pejabat yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerja, mohon agar segera membentuk pengadilan hubungan industrial di masing-masing pengadilan negeri di ibu kota kabupaten sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Materi yang kelima, yaitu denda atau penalti PKWT dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja buruh dapat dilakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau disingkat PKWT, atau lebih dikenal dengan nama yang familiar adalah kontrak. Dalam perjanjian PKWT, selain ada aturan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, juga ada kesepakatan lain antara pengusaha dengan pekerja buruh yang dituangkan dalam perjanjian kerja. Nah, dalam aturan hukum tenaga kerja ada dikenal dengan istilah denda atau penalti bagi pihak yang melanggar kesepakatan atau perjanjian kerja waktu tertentu. Hal ini diatur dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Bunyinya demikian. Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lain sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Dalam penerapan pasal 62 ini banyak masalah.
saya ingin mencoba menjelaskan masalah yang timbul antara lain. 1. Apabila pekerja buruh yang mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian, apakah pekerja buruh mampu membayar ganti rugi kepada pihak pengusaha sebesar upah pekerja buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja? Atau istilah saya, apakah pekerja buruh cari duit, cari nafkah untuk keluarganya dan harus dia mengasih duit kepada pengusaha? Weh. Dua, sebaliknya, apabila pengusaha yang mengakhiri hubungan kerja PKWT sebelum waktunya berakhir masa berlaku perjanjian kerja, maka pengusaha wajib membayar sisa waktu tersebut kepada pekerja buruh. Kalau misalkan pengusaha tidak membayar, maka pekerja buruh secara hukum kalau menggugat ke pengadilan pasti menang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. 3. Menurut saya, ketentuan pasal 62 ini, ya, sekali lagi, menurut saya, ketentuan pasal 62 ini bertentangan dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 yang diamandemen yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maksudnya begini, seorang pekerja buruh terikat dengan pihak perusahaan dan tidak dapat resign untuk mengundurkan diri sebelum berakhir masa berlaku PKWT. Sementara pekerja buruh mungkin mendapatkan pekerjaan lain yang lebih baik. Bisa saja gaji atau upah yang diterima di perusahaan baru lebih tinggi. Atau mungkin lebih dekat dengan rumah dan lebih bisa dekat dengan keluarganya. Atau mungkin durasi waktu kerja roster yang lebih pendek. Biasanya roster kerja dikenal di kalangan pekerja buruh di dunia pertambangan. Dan lain-lain. Dengan aturan pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini, pekerja buruh berpikir untuk menerima atau pindah kerja. Satu-satunya cara pekerja buruh untuk bisa bekerja atau menerima pekerjaan atau pindah ke tempat pekerjaan yang memberikan keuntungan bagi dirinya adalah pekerja buruh diam-diam menderita muntaber. Tapi bukan muntaber, muntah dan seterusnya, bukan. Tapi mundur tanpa berita dari perusahaan, alias kabur, sehingga terhindar dari kena penalti sesuai dengan ketentuan pasal 62. Oleh karena itu, melalui channel YouTube GATV, mohon kepada pemerintah, Menteri Tenaga Kerja, untuk mencabut atau merubah ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini. Demikian materi ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, serta keilmuan kita akan dunia tenaga kerja. Bravo pengusaha Indonesia, bravo pekerja Indonesia. Salam dari pinggiran. Terima kasih.